Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihatul Nurul Ainiyah dari kelompok 1 ingin menjelaskan modul 2 tentang ekosistem darat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Bu Juliantika Nurkumala, yang kedua Bu Neti Yulianingsih, yang ketiga Bu RR Senimardi Astuti, yang keempat saya sendiri Solihatul Nurul Ainiyah, dan yang kelima Bu Siti Suleha. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan serta decomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dan diproses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah gunung, padang rumput, gurun, dan hutan. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahannya yaitu 1. Seperangkat alat tulis, 2. Lup atau kaca pembesar, 3. Aplikasi barometer, dan keempat, lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik, beserta kondisi yang ada di hutan antara lain. Kondisi cahayanya cukup, jenis tanahnya gambut dan subur, suhunya mencapai 25,9 derajat Celcius, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon Pinus caribia, yang kedua ada pohon bambu, yang ketiga ada tanaman paku-pakuan, yang keempat ada daun ara, yang kelima ada kerangkungan pink, yang keenam ada bunga matahari, dan yang ketujuh ada tanaman ketul. Ketujuh tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, di mana tanaman tersebut membutuhkan cahaya, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada juga beberapa tanaman yang membutuhkan hewan dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada serangga, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada laba-laba, dan yang terakhir ada ulat. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, ada juga decomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui adalah ada jamur, bakteri, dan juga cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 31 derajat Celcius, tanahnya cukup kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada tanaman jagung, yang keempat ada pohon pisang, yang kelima ada pohon mangga, dan yang keenam ada pohon pepaya. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis hewan. Yang pertama ada siput, yang kedua ada semut, yang ketiga ada belalang, dan yang keempat ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Adapun decomposer atau pengurai yang ditemukan pada ekosistem sawah, yaitu jamur dan cacing.
Berikut adalah tabel hasil pengamatan dari komponen abiotik dan biotik pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PGSD UT semester 7 akan melakukan kegiatan praktikum IPA. Modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kegiatan praktikum 2 yaitu tentang pencemaran lingkungan. Percobaan yang akan kami lakukan ini adalah untuk mengetahui pengaruh deterjen terhadap perkembangan akar bawang merah dengan nama latin Allium cepa. Alat dan bahan yang akan kita gunakan antara lain 7 wadah dengan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 1 wadah untuk pengontrol. Lalu ada juga wadah untuk mengukur atau alat ukur deterjen 100 gram,
bawang merah, pengaduk, mistar, dan juga botol untuk meletakkan bawang merah. Kerjanya adalah 100 gram deterjen kita masukkan ke dalam 100%, lalu kita campur dengan 1000 ml air. Lalu kita aduk. Lalu kita bagi dengan yang 50%. Kita ambil lagi air sebanyak 500 ml. Kita akan tunggu selama 24 jam untuk pertumbuhan akarnya. Ini adalah kondisi akar bawang merah setelah 72 jam percobaan. Yang ini adalah dari botol kontrol. Nanti kita akan hitung panjangnya. Yang ini dari konsentrat 3,1%. Yang ini dari konsentrat 6,25%. Yang ini 12,5%, 25%, seperti ini 50%, dan yang ini 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera teman-teman semua. Pada video kali ini yaitu praktikum IPA pengaruh deterjen terhadap perkecambahan.
Alat dan bahan-bahan yang disediakan adalah air PDAM, gelas cup, gelas ukur, kertas bertuliskan label, isolasi, mistar, deterjen, kacang hijau, sendok, tisu, dan kardus gelap. Setelah itu, tempelkan label pada setiap gelas cup. Yang pertama, masukkan air PDAM pada gelas ukur 1000 ml. Lalu, tuangkan deterjen pada air tersebut 1 sendok dan diaduk rata. Setelah teraduk rata, tuangkan pada gelas cup larutan 100% 600 ml. Tuang kembali air PDAM pada gelas ukur 1000 ml dan tuang pada konsentrasi 50% 600 ml. Lakukan berulang hingga konsentrasi yang paling rendah 3,1%. Lalu tuangkan biji kacang hijau pada tiap-tiap konsentrasi tersebut termasuk juga dengan kontrol. Di sini pada gelas yang berada di depan sudah terdapat tisu sebagai penyaring. Lalu kita masukkan setiap biji kacang hijau yang berada di konsentrasi larutan deterjen pada gelas yang diisi dengan tisu sebagai penyaring. Lalu tutup kacang hijau tersebut dengan kardus gelap dan kita amati pada 24 jam kemudian. Setelah 24 jam kita buka penutup kardus gelapnya dan kita amati biji kacang hijau pada pertumbuhan akarnya, serta kita ukur menggunakan penggaris. Lalu tulis pada lembar kerja modul. Ulangi hal tersebut pada keesokannya ke 48 jam kemudian. Inilah hasil pada hari ke-1 24 jam. Hasil pada hari kedua ke 44 jam kemudian. Dan mendapatkan hasil grafik sebagai berikut. Pembahasan. Pada percobaan pengaruh deterjen dari konsentrasi tinggi hingga ke rendah menunjukkan pertumbuhan akar perkecambahan yang lambat dan ada yang tidak tumbuh. Kesimpulan, deterjen mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan karena terkandung bahan-bahan kimia. Sedangkan pada kontrol yaitu RPDAM yang tanpa larutan deterjen perkecambahan tumbuh lebih cepat dan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.